Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada arah Sarana TBK Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat aksi demo tersebut, arus lalu lintas di Jalan Pantura Kabupaten Bekasi sempat lumpuh. Tak ada sedikit pun dalam pikiran kita sebagai buruh, Ribuan buruh dari Serikat Pekerja KSPSI seprovinsi Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada arah Sarana di Jalan Raya Pantura Lemah Abang, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat aksi unjuk rasa ribuan buruh ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura Bekasi dari arah Kabupaten Bekasi menuju Karawang dan juga sebaliknya sempat lumpuh. Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus lalu lintas melalui Jalan Raya Citarik, Cikarang Timur. Aksi unjuk rasa ribuan buruh ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap PHK massal yang dianggap sepihak terhadap 285 pekerja oleh manajemen perusahaan. Sebelumnya, 285 karyawan PT Multistrada arah Sarana di PHK menurut para karyawan. Seluruhnya di PHK tanpa ada kejelasan permasalahan pada masing-masing karyawan atau permasalahan efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Anyus melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sidak ke PT Multistrada arah Sarana yang didemo ribuan buruh. Dasko meminta agar perusahaan ban ini menghentikan proses PHK ratusan buruh. PHK pakai pengacara. Iya, gitu dipaksa. Jadi pakai pihak karena nolak diforsi nanti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama jajaran menggelar inspeksi mendadak ke pabrik ban PT Multistrada arah Sarana di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Dasko dilakukan setelah menerima laporan adanya rencana PHK sepihak terhadap 285 pekerja. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Satgas Perlindungan Pekerja DPR RI ini menyebut pihaknya datang untuk membantu komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan. Dasko menegaskan meski pihak manajemen mengaku belum ada pekerja yang resmi di PHK, namun seluruh proses PHK harus dihentikan karena adanya dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Ada dua hal. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu sudah dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Itu aja, dan pihak dari PT Strada berjanji akan menyampaikan ke owner perusahaan, dan kami minta bahwa sejak saat ini proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu. Proses-proses PHK harus mengacu pada perjanjian kerja bersama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku. Kehadiran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan anggota Komisi 9 DPR RI menunjukkan bahwa negara hadir melindungi pekerja. Sementara itu, KSPSI yang didukung oleh pimpinan DPR RI turun langsung ke lokasi untuk mendengarkan aspirasi buruh. KSPSI memberikan tenggang waktu 1 minggu ke depan untuk pihak perusahaan agar memulihkan kembali status 285 pekerja yang terkena PHK massal. Dan kami memberikan waktu 7 hari, tadi Pak Dasko memberikan waktu 7 hari untuk PT Multistrada memulihkan kembali status kepegawaian dan teman-teman yang terancam PHK, termasuk yang diskorsing. Kalau dalam 7 hari perusahaan main-main dan tidak menaati, pimpinan DPR RI akan segera memanggil perusahaan ke DPR RI. Dan juga kami dari sisi DPP KSPSI, kami akan segera melakukan analisa dan penyelidikan untuk dugaan tindakan union busting. KSPSI akan terus memantau kepatuhan perusahaan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan.
banjir menjadi prioritas utama. Iya, pemerintah Kota Semarang memastikan kebutuhan dasar warga akan dipenuhi. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan komitmen Pemkot Semarang dalam hal penanggulangan banjir. Ia bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto memantau langsung penanganan banjir di lokasi. Saat ini sejumlah pompa besar dan sistem manajemen air ditangani bersama pemerintah pusat, provinsi, dan TNI. Ia juga mengapresiasi perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah terhadap penanganan banjir di Kota Semarang. Menurutnya penyebab utama lambatnya air surut disebabkan gundukan tanah proyek sementara yang menutup aliran air menuju laut. Pemerintah Kota Semarang berkonsentrasi prioritasnya adalah di penanganan warga terdampak. Pompa-pompa kita banyak sekali kita gunakan untuk membuang di wilayah-wilayah terdampak. Dan ini sudah sepertinya sudah agak surut. Kedepannya Pemkot Semarang akan membangun kolam retensi yang berfungsi ganda sebagai solusi jangka panjang pencegahan banjir serta bisa menjadi sumber air baku yang akan menjadi air bersih. Clear miniatur menghapus apa yang tersisa dari fitur kota. Sementara itu di kota yang sama, tim Palang Merah Internasional dikawal Al-Qassam. Bagian kelompok Hamas tengah menggali puing-puing demi mencari sandera Israel yang meninggal. Tim menemukan 3 jasad yang tertimbun reruntuhan dengan menggunakan alat berat. Salah satu jasad dikenali adalah Kolonel Asaf Hamami, Komandan Brigade Selatan Divisi Gaza. Pemirsa, di tengah puing dan debu, anak-anak Gaza masih bisa tersenyum. Ya, senyuman mereka kini lebih merekah setelah gencatan senjata Hamas Israel diberlakukan. Senyum anak-anak Gaza terlihat setelah gencatan senjata antara Hamas Israel diberlakukan. Di tengah puing-puing dan debu, anak-anak Gaza masih memberikan arti kehidupan. Tidak ada taman bermain, mereka menjadikan batuan sebagai mainan. Tidak hanya itu, tenda pun dijadikannya tempat sukacita bermain dengan teman-teman seumurannya. Mereka terus bermain dan senyuman mereka merekah, seolah mereka berkata mereka bukan anak-anak perang, melainkan anak-anak harapan dan kehidupan mereka lebih kuat daripada kehancuran. 2 November ditetapkan PBB sebagai Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis di Utrecht, Belanda, pemirsa. Ya, sejumlah aktivis pro-Palestina menggelar peringatan untuk mengenang 248 jurnalis yang tewas di Gaza. In your truest prayers, keep alive the flame. Pada Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis yang ditetapkan PBB pada 2013, puluhan aktivis pro-Palestina menghadiri upacara peringatan di Utrecht, Belanda. Mereka mengenang para jurnalis yang kehilangan nyawanya selama genosida Zionis Israel di Gaza. Menurut laporan PBB, setidaknya 248 wartawan telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sementara itu, 75 jurnalis Palestina ditangkap sejak agresi Zionis Israel ke Gaza, 48 jurnalis dari tepi barat dan Yerusalem, serta 27 dari jalur Gaza. Menurut data PBB, sekitar 90% kejahatan terhadap jurnalis di seluruh dunia tidak pernah dijatuhi hukuman. I think with not letting in journalists from whatever countries within the Gaza Strip and Palestine in general, it is still an attempt of the Zionist entity to silence the voices that speak out and that show the truth, not even speaking up, but just showing what is going on. 2 November ditetapkan PBB sebagai Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis. Hari peringatan ini merupakan seruan global untuk memperjuangkan kebebasan pers.